Tempat penampungan air stasiun Light Rail Transportation atau LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol Selasa sore. Sebuah mobil jasa ekspedisi dan sejumlah sepeda motor terdorong masuk ke dalam pagar proyek, membuat sejumlah orang terluka. Insiden jebolnya tandon atau penampungan air proyek stasiun LRT Setiabudi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan terjadi Selasa sore. Sejumlah kendaraan terdorong hingga ke area proyek akibat derasnya hantaman air tandon. Selain itu, pagar proyek pun tumbang. Pada peristiwa ini 5 orang terluka. Seorang korban warga Cakung Barat, Jakarta Timur menderita patah tulang tangan kanan. Saya mau belok mau ke Gunung Nina mau nganter paket, atau jebol tanggul air di MRT, langsung udah pada kena. Ya, para pengendara, korban-korbannya, termasuk saya juga. Dikutip Detik.com, pihak PT Adikarya menyatakan bertanggung jawab atas insiden tandon jebol dan menanggung semua biaya pengobatan seluruh korban hingga sembuh. Sementara hingga Selasa petang, anggota Satreskrim Polsek Metro Setiabudi memasang garis polisi di tempat penampungan air. Penyebab jebolnya tandon air ini masih diselidiki polisi. Badru Zamal, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah 22 nama jalan di ibu kota dengan nama tokoh Betawi. Salah satunya di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jalan Budaya berganti nama menjadi Jalan Entong Gendut. Namun sejumlah warga setempat justru mengaku berkeberatan dengan perubahan nama jalan tersebut. Lukman mengaku terkejut ketika nama jalan tempat tinggalnya mendadak diganti. Rumah Lukman terletak di Jalan Budaya Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kini Jalan Budaya berganti nama menjadi Jalan Entong Gendut. Menurut Lukman, tidak ada informasi sebelumnya bahwa nama jalan tersebut akan berubah. Jadi saya keberatannya, pertama tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan, tidak ada urun rembuk dengan warga sama sekali, tidak libat. Terus yang kedua, yang menjadi pertanyaan, kenapa Jalan Budaya yang dirubah? Lukman beralasan perubahan nama jalan di kawasan tempat tinggalnya akan berdampak pada proses pengurusan dokumen administrasi. Lukman sudah memperkirakan kerepotan yang bakal terjadi akibat perubahan nama jalan. Pihak Pemda ngomong bahwa itu semua udah beres, ya. Warga tidak akan terbebani. Bagaimana tidak akan terbebani? Kalau hanya ngurus KTP sama kartu keluarga, saya hanya ke kelurahan mungkin selesai jadi. Tapi rentetannya, saya harus ngurus SIM, perubahan BPKB, saya harus ke Polda, ke Samsat. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Kamal, warga di Jalan Entong Gendut. Ia khawatir imbas perubahan nama jalan terhadap dokumen administrasi akan memakan biaya dan waktu. Dari lurah juga mungkin bilang, biasanya itu Kak, kalau kakak itu bisa difasilitasi oleh lurah. Kan itu bisa lah, Dukcapil datang kemari itu apa ya. Cuma kan begitu KTP kakak berganti, mau memperpanjang SIM, itu dianggap pindah alamat, bayar. Terkait keluhan warga tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perubahan nama jalan tidak akan membebani warga. Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini telah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, dan Jasara Harja untuk mempermudah dalam perubahan administrasi warga yang terkena dampak dari perubahan sejumlah nama jalan di Jakarta. Anies menambahkan pergantian dokumen kependudukan akan dilakukan secara proaktif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Semua yang sekarang tercatat di KTP, di kartu keluarga, di dokumen tanah, dokumen kendaraan bermotor, semuanya masih sahih. Tidak ada yang berubah. Nanti bersamaan dengan berakhirnya masa validitas dokumen, ketika diganti dokumen baru, barulah nama baru itu dimasukkan. Hal senada juga disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Santiabudi. Menurut Firman, warga yang mengurus perubahan nama jalan di surat tanda nomor kendaraan tidak akan dikenai biaya. Kami dari pihak kepolisian sekali lagi tidak mewajibkan juga kepada rekan-rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti, terus ganti STNK, bayar lagi, tidak. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Dwi Budi Martono juga menyatakan perubahan nama jalan ini tidak akan mempengaruhi administrasi pertanahan warga yang terkena dampak. Nah,
Ini semua tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah. Sertifikat atas tanah masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin merubah ke nama jalan yang baru. Meski demikian, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyayangkan perubahan nama jalan di Jakarta tidak disosialisasikan Pemprov DKI Jakarta dengan baik kepada warga. Trubus meminta Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dapat mensosialisasikan perubahan nama jalan ini kepada warga yang terkena dampak. Selain itu, ada kesepakatan tertulis antara Pemprov DKI dan warga tentang perubahan nama jalan untuk menghindari kebingungan pada generasi mendatang. Masyarakat bingung karena minimnya sosialisasi atau tidak adanya sosialisasi. Itu yang menyebabkan. Jadi masyarakat itu bingung, resah, kemudian juga tidak tahu harus bagaimana karena tidak tahu. Karena perubahan nama itu terjadi secara tiba-tiba, ujuk-ujuk gitu loh, Pak. Jadi tanpa sosialisasi yang memadai. Itu yang pertama. Sebagaimana diketahui, sesuai keputusan Gubernur nomor 565 tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta meresmikan 22 nama jalan di ibu kota menggunakan nama-nama tokoh Betawi yang berjasa bagi Jakarta. Pemprov DKI menegaskan dokumen administrasi lama yang dimiliki masyarakat juga masih berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.